Pemilu 2024. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Medan. Kembali lagi bersama saya Andreas Purba dalam program kampanye dialogis pemilu 2024 RRI Medan. Dan pendengar dan juga pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bang Riko Triputra Bayu Waas selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Partai Nasdem Sumut dan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Dapil 3 nomor urut 1. Selamat malam Bang Riko. Selamat malam. Gimana kabar? Sehat Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bang Riko, ini dari Partai Nasdem akan bertarung kembali di pemilu tahun 2024, benar Bang ya? Betul. Nah, setiap partai politik pasti punya visi dan misi yang tentu ditawarkan kepada masyarakat yang akan memilih pada pemilu 2024 ini. Ya. Visi misi dari Partai Nasdem sendiri untuk di tahun ini seperti apa Bang? Program-programnya boleh dijelaskan, silakan Bang. Ya, tentu Partai Nasdem ini mengusung gerakan perubahan. Baik, gerakan perubahan. Ya, gerakan perubahan yang itu di dalamnya adalah tentang restorasi Indonesia. Inilah gagasan yang ingin kita bawa kembali ke masyarakat tentang banyak hal yang kita rasakan sekarang ini dibutuhkannya perubahan. Ada sistem-sistem kenegaraan yang masih dirasa kurang, itu yang ingin kita perbaiki kembali. Nah, apa saja yang kurang itu yang ingin diperbaiki nanti Bang? Ya tentunya kita bisa tanyakan kepada masyarakat tentang permasalahan tentang keadilan, kesetaraan, ya kehidupan sosial yang selama ini masih mereka rasakan kurang. Tentu itu yang menjadi fokus utama kita. Permasalahan-permasalahan kehidupan yang tadi saya bilang, keadilan sosial, kesehatan, pendidikan masih belum merata ke Indonesia. Sehingga itu yang butuh kita rubah. Setelah berapa lama Indonesia merdeka, kita sudah melalui reformasi dan lain sebagainya, ternyata masih kita rasa kurang. Sehingga kita butuh ada dorongan kembali tentang rasa perubahan sistem yang kita ingin dorong ke masyarakat. Kita ingin ada pemerintahan yang lebih clear, yang lebih bersih, yang lebih bisa peduli ke masyarakat, bisa langsung turun dan memberikan nilai-nilai melalui kepemimpinan dan juga yang nantinya bekerja sama melalui presiden dan juga anggota legislatif, sehingga ke tingkat paling bawah bisa merasakan nilai-nilai kepemimpinan tersebut. Baik, kalau dari sektor yang paling pengen diubah gitu, yang ditawarkan gitu kepada masyarakat yang akan diperbaiki lagi ke depannya gitu, sektor mana yang paling diprioritaskan ini Bang? Tentu banyak hal yang harus kita perbaiki ya. Jadi tidak kita bilang hanya di sektor tertentu. Tentu pendidikan itu masih menjadi permasalahan. Pendidikan Bang ya. Kesehatan juga. Dan juga permasalahan tentang hukum. Agar hukum ini tidak menjadi tumpul ke atas dan juga tajam ke bawah. Ini menjadi permasalahan-permasalahan yang selalu sampai saat ini masih kita rasakan. Jadi menurut saya banyak hal yang kita rasakan sekarang itu masih harus menjadi perhatian kita dan harus bisa banyak yang dirubah. Baik, untuk merubah hal-hal tersebut menjadi lebih baik pasti punya program kerja sendiri Bang. Dan setiap anggota calon legislatif pasti punya juga program kerja yang akan diusung ketika nanti sudah terpilih. Nah, kalau dari Partai Nasdem Sumut sendiri Bang, ini seperti apa program kerja yang sudah dirancang untuk kemudian dikerjakan ketika terpilih nanti di pemilu 2024? Ya, tentu kita ingin mempunyai politik yang lebih baik di masa mendatang. Kita ingin kita berdaulat secara politik, kita juga mandiri secara ekonomi, dan juga kita bermartabat dalam kebudayaan. Ini penting, bahwasanya kita ingin ke depan politik kita juga semakin bersih. Politik kita ingin semakin bersih, agar ada transparansi yang dilihat oleh masyarakat, sehingga nantinya masyarakat tidak membuat stigma yang negatif kepada partai politik. Nah, harapannya adalah orang-orang yang terpilih, anggota legislatif dan juga kepala daerah yang nantinya terpilih melalui pilkada, yang kita lalui pertama nanti pemilu lalu pilkada, dan terutama yang kita akan usung nanti juga presiden. Baik. Ini tentu kita harapkan politik ke depan ini menjadi lebih baik.
Jadi kita harapannya politik anggota-anggota yang terpilih nantinya bisa memberikan value dan nilai yang bisa ditunjukkannya kepada masyarakat dengan bekerja dengan lebih baik, dan memang bukan untuk datang menjadi anggota legislatif itu bukan untuk memperkaya diri ataupun mencari kesempatan untuk diri sendiri, tapi memang bekerja optimal untuk masyarakat. Nah, lalu kita berbicara lagi tentang ekonomi yang mandiri. Ekonomi yang mandiri. Ya, baik. Ekonomi yang mandiri tentunya kita mengharapkan ekonomi secara global di Indonesia kita harapkan bisa lebih baik. Kita mencapai ekonomi yang lebih baik. Tapi kita mengharapkan juga ini tidak hanya di kota-kota besar ataupun di pusat ibu kota. Tapi kita bisa mengharapkan ekonomi mandiri ini bisa sampai ke tingkat paling kecil, yaitu ke tingkat desa, sehingga mereka itu menjadi desa-desa yang mandiri dan tidak tergantung oleh pemerintahan yang di pusat, sehingga mereka bisa berdiri mandiri dan tidak ada permasalahan yang maksudnya kemiskinan tidak selalu terasa di mereka, sehingga mereka bisa hidup dengan kemandirian mereka. Nah, ini juga tentang kebudayaan. Baik, kebudayaan seperti apa? Nah, kebudayaan Indonesia ini luar biasa. Ya tentu Mas ini juga tahu bagaimana Indonesia ini mempunyai budaya yang begitu besar, luas, mewah. Nah, ini tapi banyak yang kedepannya ini kita belum eksplor lebih banyak. Nah, kita harapkan anggota-anggota legislatif ini bisa mengangkat budaya kita di masa mendatang, sehingga ini bisa menjadi treasure kita, bisa menjadi kebanggaan kita ke depan. Kita anak-anak bangsa ini, orang-orang yang dipilih di masa mendatang, bisa membawa kebudayaan kita, menunjukkan ke dunia, ke negara-negara lain, bahwasanya kita punya budaya yang luar biasa, dan sehingga kita bisa dihormati di mata dunia. Baik, yang tadi menarik saya tangkap kalau dari Partai Nasdem ingin meningkatkan perekonomian bahkan sampai di tingkat terkecil, yaitu di tingkat desa, Bang ya. Nah, kalau program kerjanya sendiri secara nyata, langkah-langkah konkret apa yang akan diambil, Bang, untuk bisa menaikkan perekonomian masyarakat hingga sampai ke perdesaan seperti itu? Ya, tentu Partai Nasdem yang sampai saat ini juga akan mengikuti program bagaimana nanti presiden yang terpilih ini untuk berjalan ke depan. Tentu yang selama ini yang sudah kita lakukan adalah Partai Nasdem sendiri dari anggota dewan yang terpilih juga sudah mengoptimalkan pekerjaan-pekerjaan tentang peningkatan ekonomi. Tapi di depannya kita punya calon presiden yang juga membawa kesiapan ekonomi Indonesia menjadi lebih konkret sistem kerjanya. Nah, di situ Partai Nasdem akan mengawal kebijakan-kebijakan beliau untuk bagaimana sampai kebijakan ini bisa sampai ke tingkat desa. Nah, kita ingin desa ini juga menjadi perhatian kita. Karena apabila desa-desa kita menjadi desa-desa mandiri, tentu itu menjadi kaki-kaki yang kuat dan kokoh untuk nanti menopang kehidupan ekonomi bangsa kita. Nah, inilah yang harus disiapkan melalui visi-visi dari Presiden. Kita harapkan perekonomian kita akan bisa meningkat. Nah, itu melalui desa juga. Nah, tapi memang ekonomi secara global tentu akan kita perhatikan kembali, dan supaya nanti ke depannya akan lebih besar lagi peningkatan ekonomi kita. Baik, jadi meningkatkan perekonomian nasional dimulai dari yang terkecil dahulu, dari perdesaan seperti itu, Bang ya? Ya. Baik. Yang pasti setiap partai politik itu memiliki program kerja yang hampir sama seperti itu ya, membawa perubahan yang lebih baik, kemudian meningkatkan perekonomian dan yang lain sebagainya gitu. Nah, kalau dari Partai Nasdem sendiri, Bang, apa yang menjadi kekhasan gitu atau menjadi karakteristik utama bagi calon-calon pemimpin yang ada dari Partai Nasdem sendiri, Bang? Ya, sebenarnya yang punya banyak kata perubahan itu sebenarnya Partai Nasdem. Partai Nasdem paling ya. Atau itu menjadi slogannya juga, Bang? Iya, misalnya kita kan slogannya Gerakan Perubahan. Gerakan Perubahan, ya. Benar. Baik. Nah, Gerakan Perubahan ini termasuk yang kita bicarakan ini tentang tadi bicara tentang kekhasan ya. Iya, benar. Ini yang selalu banyak dibicarakan oleh masyarakat, yaitu tentang Nasdem itu adalah partai politik tanpa mahar. Partai politik tanpa mahar itu gimana nih? Ya, tanpa mahar itu ya kalau misalnya kita di dalam kita ini tidak normal gitu, maksudnya tidak lazim yang dilakukan Partai Nasdem ini, yaitu kita merekrut caleg ataupun nanti kepala daerah,
kita tidak memberikan tidak menyatakan permintaan untuk memberikan mahar kepada Partai Nasdem. Oke. Nah, jadi tidak ada siapapun, boleh dicek, siapapun yang masuk ke Partai Nasdem menjadi caleg lah, calon legislatif kita ya, mungkin di 2024 ini, di 2019 dan 2014, tidak satu pun kita menerima mahar. Baik, itu bisa dipastikan dari Sabang sampai Merauke, Bang, ya? Seluruh Indonesia. Jadi mereka mendaftar, mereka memberikan resume mereka, memang kita ada tatap muka untuk bagaimana visi misi mereka sebagai caleg, bagaimana kapasitas, kapabilitas, dan tentu di situ harus ada penambahan elektabilitas, gitu ya. Nah, di situ tinggal kita berikan kesempatan kepada mereka, siapa yang layak untuk itu. Jadi mereka layak itu bukan karena mereka memberikan sebuah finansial kepada Partai Nasdem, tapi memang mereka layak untuk membawa diri mereka bersama Partai Nasdem untuk diberikan mereka kepada masyarakat. Nah, itu juga berhubungan dengan pilkada juga, ya pilkada juga seperti itu. Kita tidak mau menentukan mahar-mahar tersebut, gitu, tidak meminta mahar tersebut, sehingga kita menginginkan politik ke depan itu kita tidak ingin membebani calon-calon yang kita usung itu seperti ada pemikiran nantinya mereka harus balik modal setelah nanti duduk di kursi parlemen, ya kos politik itu kan besar sekali. Benar. Ya, nah jadi kita tidak ingin membebani itu. Kita berharap mereka bisa berfokus untuk bekerja untuk masyarakat, dibanding mereka bekerja fokus untuk diri mereka sendiri. Jadi harus difokuskan ke situ, sehingga apa? Mereka memberikan ruang-ruang idealisme, mereka memberikan ruang-ruang profesionalisme di dalam diri mereka. Nah, mereka memberikan ruang tersebut sehingga mereka bisa bekerja fokus. Baik. Jadi tidak terganggu dari hal-hal yang menyangkut hal-hal finansial tadi. Gak kepikiran lagi, Bang, ya, nanti setelah duduk mau ngambil dari mana lagi nih untuk bayar maharnya seperti itu, Bang. Iya, jadi ya memang ya itu kan problem ya. Problem yang dirasakan. Jadi mohon maaf, kita kadang-kadang banyak keluhan gitu, dari mungkin kawan-kawan di partai lain gitu, ada bahasa-bahasa yang seperti itu. Cuman itulah yang kita ingin bawa di Partai Nasdem. Itu yang konsep dan juga gagasan yang kita bawa. Politik tanpa mahar ini, banyak yang bilang itu hal yang nggak mungkin. Ini nggak lazim kalian melakukan hal itu nggak bisa. Karena di partai-partai yang lain mungkin banyak seperti itu, begitu, Bang. Jadi masyarakat kurang percaya sepertinya. Saya nggak berani masuk ke situ. Maksudnya ini hanya pembicaraan di antara kita, ya itu hal yang nggak lazim dilakukan Nasdem. Tapi memang kita berusaha sampai bagaimana kita ingin mengabdikan diri ke bangsa ini. Kita harapkan bangsa ini bisa menghilangkan yang seperti saya bilang tadi, stigma negatif kepada Partai Nasdem. Kita kepada partai politik tentunya secara keseluruhan. Bahwasanya ada partai politik yang ingin memang bekerja untuk memfokuskan diri mereka pada masyarakat. Tidak hanya berfokus pada finansial semata, begitu ya. Karena memang ya siapapun yang dipilih menjadi anggota legislatif ataupun kepala daerah, mereka kan harus diwajibkan untuk bekerja untuk masyarakat. Benar. Jadi bukan untuk memikirkan diri mereka sendiri. Iya, karena seringnya kejadian seperti itu, Bang, ya, setelah terpilih duduk di kursi pemerintahan seperti itu, lantas tidak lama kemudian terjerat kasus karena biaya kos politik yang begitu mahal seperti itu, Bang. Ya, itu yang ya maksudnya kita tidak ingin masa depan negara kita diberikan labelisasi kepemerintahan yang buruk, anggota dewan yang buruk, partai politik yang buruk, sehingga masyarakat akhirnya melihat ya kita ke depan akan sama-sama saja. Jadi tidak ada harapan tentang bagaimana Indonesia ke depannya. Kita kan ingin menciptakan partai politik ini yang bersih, partai politik ini yang tidak punya permasalahan-permasalahan seperti itu. Walaupun memang kita melihat ya itu memang ada human error di situ, karena di situ adalah manusia. Ada oknum itu pasti selalu ada, tapi bagaimanapun sebuah gagasan itu tidak boleh berhenti karena ada permasalahan. Kita harus tetap tunjukkan loyalitas kita kepada masyarakat. Nah, jadi Partai Nasdem itu tidak hanya loyal kepada partainya sendiri, tapi dia harus loyal untuk pada masyarakat, untuk tunjukkan ini loh gagasan politik kami, gitu loh.
ini loh orang-orang yang kami ciptakan, kader-kader kami yang kami turunkan nantinya harus seperti ini. Dan apabila mereka tersandung masalah, ya kita sangat keras sekali, harus diselesaikan permasalahannya. Apabila terjerat hukum, selesaikan. Jadi ketika misalnya ada anggota parlemen dari Partai Nasdem yang sudah duduk di kursi pemerintahan, lantas terjerat kasus itu seperti apa kalau Partai Nasdem? Diselesaikan dengan baik. Harus diselesaikan dengan baik, itu Itu memang harus terbuka lebar ya memang. Kalau ada permasalahan yang terbuka dengan benar, ya silahkan saja. Ya, maksudnya kita harapkan hukum itu bisa bertindak sangat adil. Baik. Bukan karena tendensi tertentu, tapi memang harus diselesaikan dengan bagus. Kalau memang dia bermasalah, ya lakukan. Ya harus dihukum. Tapi kalau misalnya tidak ada tapi dia ada-adakan, ya jangan sampai ke arah sana. Kita harapkan memang hukum itu bisa terlihat clean dan clear. Baik, tapi kalau dari Partai Nasdem sendiri misalnya ada anggota legislatifnya, itu langsung di PAW nggak kalau misalnya ada kasus? Langsung kita proses. Langsung kita proses. Tapi memang seperti bagaimanapun kita harus melewati tahapan-tahapan ada prosedurnya sendiri, agar kita tidak juga melangkahi hukum tersebut. Baik. Nah, jadi tidak boleh mengangkangi itu tidak boleh. Tidak boleh melewati hal itu. Jadi memang harus kita lihat secara prosedur hukumnya sudah jelas, memang ada permasalahan, baru kita akan lakukan prosesnya. Jadi tidak serta-merta kita langsung berbicara langsung lakukan PAW atau apa segala macam. Harus kita lihat proseduralnya. Baik. Pendengar, kita akan kembali lagi dalam program kampanye dialogis pemilu 2024 RRI Medan. Tetaplah bersama kami. Di samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Kita suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta.
Baik pendengar dan pemirsa RRI Medan, kembali lagi dalam program kampanye dialogis pemilu 2024 RRI Medan. Masih bersama dengan Bang Riko Triputra Bayuwaas selaku Wakil Ketua DPW Partai Nasdem Sumut. Bang Riko, ini di pemilu 2024 banyak ini anak-anak muda yang akan ikut berpartisipasi seperti itu Bang. Nah, kalau dari Partai Nasdem sendiri gimana cara merangkul anak-anak muda biar mereka yakin untuk memilih Partai Nasdem di pemilu 2024 ini? Nah, itu ternyata memang banyak sekali yang mendaftar ke Partai Nasdem dari anak muda. Banyak calon-calon legislatif yang masih ada yang umurnya 23 tahun. Waduh, 23 tahun, saya rasa itu baru selesai kuliah ya. Iya, baru selesai kuliah langsung nyalek gitu Bang ya. Langsung nyalek ya. Mungkin mereka ingin mengabdikan diri mereka ke masyarakat. Saya rasa kami sangat terbuka untuk itu. Dan Partai Nasdem sendiri memang sangat menghargai gagasan-gagasan yang dibawa oleh anak muda itu. Sesuai dengan slogannya ya, gerakan perubahan. Ya, muda itu adalah perubahan gitu ya. Tapi menilik kembali tadi bagaimana anak muda itu bisa suka ke Partai Nasdem. Inilah yang kita sangat terbuka kepada masyarakat. Tentunya kami yang sudah masuk duluan ke Partai Nasdem ini, kami sangat terbuka dalam berdialog kepada anak-anak muda. Sehingga kami ingin merawat hal-hal ini, dialog-dialog ini kepada anak muda tentang gagasan-gagasan yang kami bawa. Itu tadi kembali loh kita ngomongin tentang masalah mahar tadi. Mahar politik tadi ya. Ini menjadi sebuah mereka tuh menjadi melihat partai yang lebih bersih, yang lebih clear, yang profesional ya. Mungkin lebih bahasanya tentang partai yang lebih profesional bekerja, sehingga mereka itu tertarik untuk masuk Partai Nasdem. Jadi mungkin macam di Dapil Kota Medan saja, anak mudanya itu luar biasa banyak. Yang rata-rata itu masih di bawah 40 umurnya. Masih banyak sekali anak muda. Bahkan di Dapil 5 itu saya rasa mungkin ada sekitar 3 atau 4 anak muda yang memang berjuang di Partai Nasdem ini gitu loh. Nah, ini juga karena apa? Karena memang ada keterbukaan Partai Nasdem ini tentang mengenai gagasan. Kita membuka ruang anak muda untuk memberikan gagasan-gagasan mereka. Jadi siapa yang membawa gagasan, profesionalisme berpikir mereka, dan juga empati mereka kepada masyarakat, itu kita sangat terbuka sekali. Itulah yang kita tidak menjadikan ruang-ruang sekar itu melalui mahar-mahar politik. Jadi anak muda siapapun yang ingin tergabung kepada Partai Nasdem, yang ingin mencaleg ke Partai Nasdem, silahkan. Kami sangat terbuka tanpa kami mengutip mahar-mahar politik tersebut. Sehingga banyak sekali anak-anak muda yang menjadi tertarik sama hal ini gitu loh. Mereka lihat, wah ada ya partai politik yang seperti ini, menarik ya gagasan yang mereka bawa. Nah, dan tentunya mereka melihat sosok ketua umum juga. Mereka melihat ada rasa kebanggaan, mereka melihat sosok ketua umum Surya Paloh juga. Mereka melihat ada gagasan-gagasan yang luar biasa tentang nasionalisme, bagaimana membangun bangsa. Jadi mereka melihat itu. Nah, belum lagi memang tentunya ada lagi tambahan penyemangat lagi untuk mereka. Mereka lihat calon presiden yang menurut mereka itu cocok di hati mereka. Nah, di situ ada Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem. Partai pertama yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan, melihat gagasan yang dibawa oleh Bapak Anies ini ternyata tuh sangat anak muda sekali gitu loh. Kenapa? Berbicara tentang profesionalisme, itulah anak muda gitu. Berbicara tentang sebuah cara pemerintahan yang clear gitu ya, yang terbuka, yang bisa dialogis, yang bisa saling tanya jawab kepada anak muda, yang bisa membawa pikiran-pikiran anak muda, ternyata itu ada di Bapak Anies gitu. Ya bisa dilihat ya dari dialog-dialog yang ada dilakukan Pak Anies tentang macam desak Anies, tentang pertanyaan-pertanyaan langsung yang diberikan Pak Anies, itu dialog-dialog yang selalu dilakukan anak muda. Sehingga kita melihat sebuah kepemimpinan yang memberikan warna terbuka kepada anak muda. Nah, disitulah mungkin ada impact bagaimana anak muda ini
ikut keinginan mereka turun terjun ke partai politik, dan kami sangat terbuka lebar untuk memberikan ruang tersebut kepada anak muda. Baik, luar biasa. Berarti banyak hal yang akan dilakukan dan dimulai dari anak muda sendiri pastinya Bang ya. Baik, Bang Riko sebagai calon legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Dapil 3 nomor urut 1, nanti ketika sudah terpilih dan duduk di kursi parlemen, apa yang akan diperjuangkan dan hal apa yang pasti akan diprioritaskan sebagai janji kampanye untuk masyarakat yang akan memilih Abang nanti di pemilu tahun ini, Bang? Tentunya saya tidak memberikan janji yang banyak, karena memang sebenarnya program itu adalah program dari Presiden sehingga tingkat desa. Baik. Yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga program tersebut bisa hadir ke pintu-pintu masyarakat itu. Yang kita janjikan sebagai calon legislatif ini adalah kami harus hadir di pintu-pintu masyarakat, di pintu depan rumah mereka. Kita harus hadir di dalam rumah mereka itu. Kehadiran kita walaupun tidak dalam wujud, tapi kebijakan itu bisa diantar melalui kita. Itu yang harus ada di masyarakat ini, sehingga masyarakat ini tidak lagi bilang kami harus melapor kepada siapa. Baik. Kita harus hadir di pintu-pintu rumah mereka. Kita harus hadir membawa warna kita di lingkungan masyarakat yang kita naungi. Nah, itu yang kita ingin di caleg-caleg Partai Nasdem kita ini. Bukan hanya bekerja tentang program A, program B, tapi seluruh permasalahan masyarakat itu multi, berbeda-beda. Setiap daerah yang kita kunjungi punya permasalahan yang berbeda, sehingga harus ada kita untuk menyerap aspirasi mereka. Jadi tidak aja kita hanya membawa program memang selalu ada, karena itu adalah program dari pemerintah. Tapi bagaimana menjaganya sampai ke masyarakat, itulah tugas dan fungsi anggota dewan kita. Baik. Nah, dari situ juga, dari permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat ini, itulah yang harus bisa diserap, karena permasalahan ini tidak hanya berbicara tentang kesehatan, tapi semua di level manapun ada. Dia ngomongin tentang sembako, pasti kita harus menjadi perhatian kita. Dia ngomongin tentang kesehatan, itu harus menjadi perhatian kita. Dia nanti pasti dia lapor tentang pendidikan. Jangan itu dia akan berbicara tentang permasalahan keluarganya bahkan. Yang ini menyangkut apa? Tentang hukum kah, tentang anak didik, tentang anak kecil, tentang kesehatan anak, tentang tumbuh kembang anak, tentang PAUD, tentang sekolah, itu pasti harus dipikirkan semuanya. Jadi tidak hanya kita membawa program yang A, B, C, tapi seluruh permasalahan yang ada di masyarakat haruslah terserap aspirasi mereka dan harus kita carikan solusinya. Baik, kebijakan itu pasti menyentuh semua sektor yang ada di masyarakat, Bang ya. Baik. Nah, kalau berbicara tentang Sumatera Utara, tidak terlepas dari kekayaan sumber daya alamnya dan juga sumber daya manusianya pasti, Bang, yang tidak kalah saing lah dengan daerah-daerah lain seperti itu. Nah, kalau dari Partai Nasdem sendiri, Bang, untuk di kepemimpinan tahun 2024 ini, Bang, nantinya seperti apa program kerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dimiliki di Sumatera Utara ini? Baik, kita berbicara sumber daya alam dan juga sumber daya manusia, yang paling penting juga harus menyiapkan infrastrukturnya. Infrastruktur, baik. Ya, tentunya kita berbicara dulu tentang sumber daya alam. Nah, bagaimana ekspos sumber daya alam kita? Apakah sudah terawat dengan baik? Nah, ini kan harus menjadi perhatian kita juga. Contoh, kita misalnya ini kita berbicara tadi ada ngomongin dapur saya Dewa Serdang ya. Di Serdang ini contohnya besar sekali. Dia mengelilingi kota Medan dan dia punya segala sumber daya alam yang luar biasa besarnya. Mereka punya pesisir, mereka punya hutan, mereka punya kebun, ada perkotaan, dan yang di ujung di paling atas ada gunung juga di situ. Nah, di sini harus ada bagaimana menyiapkan sumber-sumber daya alam kita ini bisa dirawat dengan baik. Nah, ini harus ada planning yang mendasar. Harus ada perawatan yang mendasar juga. Sehingga tidak terjadi lagi misalnya pencemaran daerah dan lain sebagainya, itu harus sudah kita pikirkan. Contoh lah, misalnya kita ngomongin pesisir, ternyata pesisir masih banyak yang banjir. Contoh ya, masih banyak yang banjir. Yang harus disiapkan apa? Pengairan dulu. Bagaimana penyelesaian banjirnya? Bagaimana lubang-lubang pembuangan air? Ini masih jadi permasalahan. Nah, sehingga nanti rusaknya sumber daya alam kita juga bisa dari situ. Nah, itu kita harus siapkan infrastruktur tersebut. Nah, tentu bagaimana perawatan sumber daya alam juga harus disiapkan infrastruktur itu, dan juga memang itu harus melalui kebijakan-kebijakan kepala daerah yang harus nanti kita bantu juga.
Lalu kita berbicara tentang sumber daya manusia. Ini kita akan berbicara tentang investasi, Mas. Yaitu apa? Pendidikan. Baik. Ya, kita harus menyiapkan pendidikan yang siap kerja. Tapi memang pendidikan ini dirasa kalau kita kita melakukan perubahan sekarang, itu sama seperti investasi jangka panjang dulu ya. Betul. Karena kita misalnya membuat sekolah dari SD ataupun SMP, dari TK, itu kita bikin yang baik, yang bisa dirasakan mungkin 10-15 tahun lagi. Benar. Tapi kan itu investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia. Ya, jadi itu harus disiapkan. Sekolah-sekolah berkualitas bukan saja hanya memperbanyak sekolah-sekolah, tapi harus memberikan kualitas pengajarnya. Guru-guru itu harus disiapkan untuk menjadi tenaga pengajar yang betul-betul berkualitas. Ya, dengan itu harus disiapkan juga bagaimana kehidupan guru itu, bagaimana kesejahteraan guru harus disiapkan sehingga mereka menjadi pribadi yang siap lahir batin untuk memberikan pendidikan yang baik untuk anak didik mereka nantinya ke depan. Nah, ini kan harus banyak yang harus kita selesaikan, permasalahan guru dan juga permasalahan infrastruktur sekolah. Nah, ini harus disiapkan sehingga nantinya kita akan bisa mendapatkan efek 15-20 tahun mendatang, jadilah anak-anak didik yang siap untuk mereka siap kerja ataupun siap nanti kuliah, mereka siap kerja setelahnya dan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di dalam di Sumatera Utara. Nah, bagaimana juga tentang kesiapan profesional. Nah, ini kan juga ada anak-anak yang selesai sekolah juga ingin menjadi profesional, yaitu menjadi entrepreneurship juga, gitu. Ya, itu harus menjadi perhatian kita juga. Karena bagaimanapun ada orang yang memang dilahirkan siap untuk menjadi entrepreneur. Karena memang bagaimanapun kita ini ngomongin entrepreneur, ada juga berbicara tentang ekonomi UMKM gitu. Banyak juga orang yang terjun, anak-anak muda yang menjadi pelaku-pelaku UMKM. Yaitu saya bilang itu menjadi pebisnis muda menjadi entrepreneur juga. Dan kita harus memberikan perhatian ini tersebut juga. Harus disiapkan sekolah-sekolah ataupun kurikulum-kurikulum yang untuk menyiapkan mereka menjadi orang-orang yang siap menjadi entrepreneur juga. Ya, apakah itu di dalam sekolahnya, apakah di luar sekolahnya, ataukah sekolah-sekolah vokasi. Nah, ini harus siap bagaimana kita menciptakan anak-anak kita, adik-adik saya ini nantinya ke depan siap untuk menjadi pemuda-pemuda yang tangguh di masa depan dan bisa ikut turut serta membangun bangsa kita ini melalui Sumatera Utara. Baik, luar biasa. Berarti dari infrastruktur tadi Bang ya, dan juga dari pendidikan untuk meningkatkan sumber daya alam dan sumber daya masyarakat kita, ya. Nah, kalau berbicara juga tentang program kerja ketika nanti sudah terpilih, pasti ada target-target jenjang waktu yang sudah ditentukan, baik misalnya 100 hari atau mungkin 1 tahun. Nah, kalau dari Partai Nasdem sendiri Bang, untuk seluruh calon anggota legislatif yang akan nanti ketika memimpin di kursi parlemen, untuk satu tahun pekerjaannya itu seperti apa program-programnya, dan kira-kira hal mana yang pasti akan dijamin untuk diprioritaskan gitu untuk bagi masyarakat kita? Prioritasnya adalah jangka yang sangat pendek ataupun yang sangat bisa dirasakan kepada masyarakat, yaitu adalah kestabilan bahan pokok. Kestabilan bahan pokok itu pasti dipastikan selama 1 tahun itu yang menjadi perhatian kita khusus. Ini yang paling penting karena ini harus paling dirasakan masyarakat. Sekarang masyarakat itu sangat-sangat merasa tertekan permasalahan. Setiap saya turun ke dapil gitu, kadang-kadang yang kita pertanyakan mas, apakah kalian merasakan keadilan di tentang bahan pokok kita? Mereka sangat-sangat tertekan permasalahan ini gitu loh. Belum ada rasa perbaikan. Mereka selalu bilang semua permasalahan tentang sembako ini semakin mahal. Kami merasa tidak ada keadilan lagi di sini. Bagaimana kami mau cari uang dari mana? Nah, ini jadi harus menjadi prioritas kita. Kestabilan harga bahan pokok ini harus menjadi perhatian anggota legislatif dan juga kepala daerah dan juga presiden yang terpilih. Dan ini yang kita janjikan pada masyarakat, agar masyarakat ini bisa merasakan keadilan dan kemakmuran, kesetaraan dan kesejahteraan. Baik, luar biasa.
Dan Bang Riko, untuk menutup acara dialogis kita pada malam hari ini, kami persilakan Abang untuk menyampaikan closing statement dari Partai Nasdem untuk di pemilu 2024 ini. Silakan Bang. Baik, Bapak Ibu yang kami sayangi, adik-adik dan rekan-rekan semuanya, rekan-rekan RRI, kami Partai Nasdem ingin mendedikasikan diri kami, partai kami, kepada masyarakat, sehingga kami akan bekerja sebaik-baiknya apabila kami terpilih kembali nanti di tahun 2024. Dan juga kepada Bapak Ibu sekalian, kami harapkan mari kita datang berbondong-bondong di 14 Februari 2024, datang ke TPS untuk memberikan hak pilih Bapak Ibu semuanya, adik-adik rekan-rekan RRI, agar nantinya bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa kita. Ingat, 14 Februari 2024, pemilu 2024 ini, berikan hak pilih saudara semuanya untuk Indonesia. Baik, luar biasa. Terima kasih Bang Riko Triputra Bayu As, Wakil Ketua DPW Partai Nasdem Sumut, dan juga Caleg DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Dapil 3 nomor urut 1. Selamat malam Bang, salam sehat dan semoga sukses. Selamat malam, salam sehat untuk semuanya. Baik, demikian pendengar program dialogis kampanye RRI Medan tahun 2024. Saya Andreas Purba, kita akan kembali lagi dalam dialogis kampanye pemilu berikutnya. Selamat malam, sampai jumpa. Sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti Dialog Pemilu 2024.